Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan materi terkait kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Pada tahun 1967, Fedler mengungkapkan pendapatnya bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pada tahun 1996, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan kekhususnya perilaku orang lain. Pada tahun 1987 bulan 11, Wozo Sudijo mengupakan pendapatnya bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Nah, sedangkan pada tahun 2000, Mojiono memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Nah, jadi kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu seni yang membentuk individu agar menjadi kuat dan tangguh untuk dapat memberi motivasi kepada kelompok orang dengan tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman agar mau melakukan sesuatu secara bersama-sama dan meraih tujuan bersama. Yang kedua yaitu teori sifat dari kepemimpinan. Nah, pada teori sifat ini atau trait teori dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan dan kecakapan, daya tangkap, imajinasi serta fisik dan juga kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin dan nilai-nilai lain dapat membuat seorang menjadi pemimpin yang baik dan tentunya dapat membimbing seluruh bawahannya atau karyawan lain agar mencapai tujuan bersama. Tentunya teori ini sangat perlu diperhatikan dalam menjalani sebuah kepemimpinan, karena ini akan mempengaruhi kinerja karyawannya dan juga kemajuan operasional dari suatu organisasi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Surya Nitias, NIM 7211421107, akan mendapatkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu teori-teori mengenai perilaku. Sebuah riset mengenai sifat memberikan suatu dasar untuk memilih orang-orang yang tepat untuk kepemimpinan. Tetapi teori perilaku kepemimpinan atau behavioral theory of leadership menyiratkan bahwa kita dapat melatih orang-orang untuk menjadi para pemimpin. Teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensiasikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Ada dua dasar yang sangat diperhitungkan sebagai perilaku kepemimpinan oleh para karyawan yang dihasilkan dari study of yourself. Yang pertama yaitu memprakarsai struktur. Memprakarsai struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta strukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam pencapaian tujuan. Memprakarsai struktur meliputi perilaku yang berupaya untuk mengorganisasi kerja hubungan kerja dan tujuan seorang pemimpin yang tinggi dalam memprakarsai struktur adalah seseorang yang menugaskan para anggota kelompok terhadap tugas-tugas tertentu, mengharapkan para pekerja untuk mempertahankan standar kinerja tertentu, dan menekankan para pemenuhan tenggat waktu. Kemudian yang kedua adalah keramahan. Keramahan adalah sampai sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja, dan menghargai perasaan mereka. Pemimpin yang ramah akan membantu para pekerja dengan permasalahan pribadi, yaitu orang yang mudah ditemui, memperlakukan para karyawannya dengan sama, tentang
mengekspresikan penghargaan, dan memberikan dukungan. Tipe perilaku menurut Michigan. Tipe perilaku menurut Michigan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemimpin yang berorientasi pada pekerja, dan yang kedua yaitu pemimpin yang berorientasi pada produksi. Yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada pekerja yang menekankan pada hubungan interpersonal dengan menempatkan kepentingan pribadi dalam kebutuhan dari para pekerja dan menerima perbedaan individual antara mereka. Sedangkan pemimpin yang berorientasi pada produksi menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerja yang berfokus pada pencapaian tugas dari kelompok. Teori kontingensi. Teori kontingensi Fred Wigler mengembangkan model kontingensi yang komprehensif pertama kali bagi kepemimpinan dengan mengidentifikasinya menjadi 4. Yang pertama, mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Wigler meyakini sebuah kunci dalam keberhasilan kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu. Beliau menciptakan kuesioner untuk mengidentifikasi gaya tersebut dengan mengukur apakah seseorang berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. Wigler mengasumsikan bahwa gaya kepemimpinan individu adalah tetap jika sebuah situasi mensyaratkan seorang pemimpin untuk berorientasi pada tugas dan orang dalam posisi kepemimpinan tersebut adalah yang berorientasi pada hubungan. Salah satu situasi harus dimodifikasi atau pemimpin harus digantikan untuk mencapai efektivitas optimal. Yang kedua yaitu mendefinisikan situasi. Dalam mendefinisikan situasi, Wigler mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi atau situasional. Yang pertama yaitu hubungan pemimpin dan anggota. Yang kedua, struktur tugas, dan yang ketiga adalah kekuatan posisi. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu mencocokkan antara pemimpin dengan situasi. Para pemimpin yang berorientasi pada tugas dapat bekerja dengan sangat baik dalam situasi dengan tingkat kendali yang tinggi dan rendah. Sementara para pemimpin yang berorientasi pada hubungan dapat bekerja dengan sangat baik ketika dalam situasi dengan tingkat kendali secara moderat. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jika kita menggunakan 3 kategori dan bukan menggunakan 8 kategori semula, banyak bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan dari Wigler. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jika kita menggunakan 3 kategori dan bukannya 8 kategori semula, banyak bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan dari Wigler. Tetapi logika yang mendasari kuesioner LPC tidak dapat dipahami dengan baik, dan skor dari para responden tidak stabil. Variabel-variabel kontingensi juga rumit dan sulit bagi para praktisi untuk menilainya. Teori-teori kontingensi lainnya. Teori-teori kontingensi lainnya yang pertama yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional menitik beratkan pada para pengikutnya bahwa kepemimpinan yang berhasil akan bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan kontingensi yang tepat terhadap kesiapan dari para pengikutnya sampai sejauh mana mereka bersedia dan mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Teori jalur tujuan menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan
dan atau dukungan untuk organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu model pemimpin partisipasi, yaitu suatu teori mengenai kepemimpinan yang menyediakan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan secara partisipatif dalam situasi yang berbeda. Demikian materi yang saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Selanjutnya, saya Nisvia Putri Sabita dengan NIM 7211421019 akan mempresentasikan mengenai teori pertukaran pemimpin anggota. Teori ini disebut juga Leader Member Exchange atau LMX, yang mana merupakan teori kepemimpinan yang berfokus pada hubungan dua arah antara atasan atau manajer dan masing-masing bawahan atau karyawan. Teori pertukaran pemimpin anggota berfungsi memberikan kontribusi untuk meningkatkan keberhasilan organisasi dengan menciptakan hubungan positif antara pemimpin dan bawahan. Ada dua kelompok bawahan yang dihasilkan dari kualitas hubungan mereka dengan atasan atau manajer, yaitu in-group dan out-group. In-group atau orang-orang grup dalam mempunyai kepribadian, karakter, dan sikap yang mirip dengan pemimpin, serta memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih tinggi dari bawahan lainnya. Mereka merupakan kelompok yang disukai pemimpin, paling dipercaya, dan dapat diandalkan dalam menjalankan pekerjaan serta mengambil tanggung jawab pekerjaan tertentu. Sedangkan outgroup atau orang-orang grup luar merupakan kelompok yang tidak disukai oleh atasan. Kelompok ini mendapat lebih sedikit akses ke sumber daya organisasi. Hubungan mereka dengan pemimpin terbatas pada tugas dan tanggung jawab yang disebutkan dalam kontrak kerja, sehingga mereka hanya menjalankan pekerjaan rutin sesuai job description. Pada umumnya, in-group menerima imbalan lebih besar sehingga mereka lebih bersikap positif dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada di dalam out-group atau grup-grup atau orang-orang grup luar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan karismatik dan juga kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik merupakan suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan karismatik yaitu memiliki sebuah visi, bersedia untuk mengambil risiko pribadi untuk mencapai visi tersebut, peka terhadap kebutuhan pengikut, dan juga memperlihatkan perilaku-perilaku yang luar biasa. Nah, kepemimpinan karismatik ini berasal atau dapat bersumber dari dua hal, yaitu sejak lahir dan yang kedua karena diasah. Dapat diketahui bahwa semenjak lahir, kita telah membawa sifat-sifat yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang karismatik. Individu yang karismatik cenderung menjadi ekstrovert, percaya diri, dan berorientasi pada pencapaian. Selain itu, sifat karismatik juga dapat muncul karena diasah. Kita harus memiliki antusiasme yang tinggi dalam menarik orang lain agar mereka merasa terinspirasi dengan kita. Caranya adalah kita harus percaya diri dan berani untuk menjadi diri sendiri, jangan cepat mengeluh terhadap hal-hal yang remeh, serta dapat membuktikan kata-kata dengan aksi yang nyata. Selain itu, terdapat cara pemimpin yang karismatik mempengaruhi pengikutnya. Yang pertama adalah dengan menyampaikan visi yang menarik serta strategi dalam jangka panjang untuk memperoleh suatu tujuan dengan mengaitkan masa sekarang dan masa depan yang lebih baik lagi bagi organisasi. Yang kedua adalah menetapkan suasana kerjasama dan saling mendukung. Dan yang ketiga adalah melibatkan sisi emosi dan seringkali berperilaku dengan cara yang tidak biasa untuk memperlihatkan keberanian dan keyakinan mengenai visi tersebut. Lalu, pemimpin karismatik yang efektif bergantung kepada situasi. Para pekerja akan termotivasi oleh adanya pemimpin yang karismatik.
kinerja dan kepuasan kerja yang dihasilkan oleh para pekerja akan lebih tinggi apabila mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Lalu, orang lebih mudah menerima kepemimpinan yang karismatik ketika mereka merasakan adanya suatu krisis. Para pemimpin yang karismatik dapat mengurangi tekanan bagi para pekerja karena mereka bisa membuat pekerjaan menjadi terlihat lebih bermanfaat, menarik, dan juga menyenangkan. Di balik hal-hal positif ini, ternyata kepemimpinan karismatik juga memiliki sisi gelap, yaitu dapat memengaruhi gaji yang lebih tinggi bahkan ketika kinerja mereka biasa saja. Hal ini dapat terjadi karena pemimpin yang karismatik akan sangat dibutuhkan dan dicari oleh perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan gaji ataupun tunjangan yang lebih agar para pemimpin yang karismatik dapat tergabung dalam perusahaan mereka. Yang kedua yaitu kemungkinan menggunakan sumber daya dalam organisasi untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat terjadi karena pemimpin yang karismatik tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang harus ia lakukan atau ia selesaikan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan transformasional. Riset yang terus berlanjut telah menitikberatkan pada perbedaan para pemimpin yang transformasional dengan yang transaksional. Pemimpin yang transaksional merupakan para pemimpin yang membimbing para pengikut mereka menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas yang dibutuhkan. Sedangkan pemimpin yang transformasional merupakan para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri sendiri mereka demi keuntungan organisasi. Kepemimpinan transaksional dan transformasional bersifat saling melengkapi. Baik kepemimpinan transaksional maupun kepemimpinan transformasional, mereka tidak saling mempertentangkan pendekatan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Lalu selanjutnya ada model kepemimpinan yang lengkap. Di sini terdapat bagian model kepemimpinan yang lengkap. Terdapat 3 macam model kepemimpinan yang lengkap, yaitu laissez-faire, manajemen dengan pengecualian, dan bergantung pada pemberian imbalan. Ketiga model ini dinilai tidak efektif dan berkebalikan dengan 4 model yang berada di atas, yaitu keramahan individu, stimulasi intelektual, motivasi inspirasional, dan pengaruh yang ideal. Keempat model tersebut merupakan para pemimpin yang dapat memotivasi para pengikut untuk melaksanakan tugas di atas ekspektasi dan melampaui kepentingan diri mereka sendiri untuk kepentingan organisasi. Keramahan secara individual, stimulasi intelektual, motivasi inspirasional, dan pengaruh yang ideal, semuanya menghasilkan upaya ekstra dari para pekerja, produktivitas yang lebih tinggi, moral dan kepuasan yang semakin tinggi, efektivitas organisasi yang lebih tinggi, tingkat perputaran yang lebih rendah, tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah, dan kemampuan beradaptasi para organisasional yang lebih besar. Didasarkan pada model ini, para pemimpin pada umumnya menjadi sangat efektif ketika mereka secara teratur menggunakan 4 model kepemimpinan tersebut. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kepemimpinan transformasional bekerja dan apa evaluasi kepemimpinan yang transformasional? Jadi, para pemimpin yang transformasional lebih efektif karena mereka kreatif dan mereka mendorong para pengikutnya agar menjadi kreatif juga. Perusahaan dengan para pemimpin yang transformasional menunjukkan kesepakatan yang lebih tinggi di antara para manajer puncak mengenai tujuan organisasi yang menghasilkan kinerja organisasional yang lebih unggul. Para pemimpin yang transformasional dapat meningkatkan efektivitas diri pengikut dan memberikan kelompok suatu semangat sehingga para pengikut lebih cenderung untuk mengejar tujuan-tujuan yang ambisius, menyetujui tujuan strategis dari organisasi, dan meyakini bahwa tujuan yang mereka kejar tersebut sangat penting secara pribadi. Lalu, evaluasi atas kepemimpinan yang transformasional telah ditujukan kepada salah satu studi dari perusahaan pengembangan dan riset yang menemukan bahwa tim-tim yang memiliki para pemimpin
Yang transformasional menghasilkan kualitas produk yang lebih baik sebagaimana dinilai 1 tahun berikutnya dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada 5 tahun berikutnya. Kepemimpinan yang transformasional akan menjadi lebih efektif ketika para pemimpin dapat berinteraksi secara langsung dengan tenaga kerja untuk mengambil keputusan dibandingkan ketika mereka melaporkan kepada para dewan direksi internal atau berhubungan dengan struktur birokrasi yang rumit. Para pemimpin yang transformasional juga memperoleh level kepercayaan yang lebih tinggi, yang mana menurunkan tekanan stres bagi para pengikutnya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Ibu. Di sini kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Nah, di sini saya sendiri mempresentasikan materi yang tentang kepemimpinan autentik, etika, dan kepercayaan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Marius Paten, NIM 72 1142 1105. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini dari kepemimpinan autentik, etika, dan kepercayaan memiliki dua aspek. Ya, ini yang pertama, yang kepemimpinan yang autentik, kualitas utama seseorang pemimpin adalah kepercayaan. Kepercayaan untuk membagi informasi melalui komunikasi yang terbuka dan melekat pada idealisme mereka. Nah, di sini dimana kita lihat bahwa kepemimpinan autentik, pemimpin yang mengetahui siapakah mereka dan mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang kepada para pengikutnya. Nah, para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki nilai etika. Nah, karena di sini kepercayaan sangatlah penting dalam sebuah organisasi atau kelompok yang dibentuk perusahaan sekalipun. Nah, ini kepercayaan, yaitu mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Dengan demikian, kepercayaan adalah keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena diakui dia memiliki kemampuan dan kejujuran dalam bekerja atau dalam memimpin para pengikutnya agar memikul jabatan tersebut, sehingga dia benar-benar dapat memenuhi harapan atau agar para pengikutnya mempertimbangkan bahwa dia benar-benar beretika. Nah, di sini juga kita lihat kepemimpinan yang autentik adalah suatu cara yang menjanjikan untuk berpikir mengenai etika dan kepercayaan di dalam kepemimpinan, karena menitik beratkan pada aspek moral yang dimiliki oleh seseorang pemimpin di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di sini yang kedua, itu pemimpin yang transformasional atau karismatik, yang mampu memiliki sebuah visi dan mengomunikasikannya melalui bujukan. Nah, di sini kita lihat bahwa para pemimpin yang transformasional atau karismatik mampu memiliki sebuah visi tertentu dan mengomunikasikannya melalui bujukan dengan cara-caranya mereka sendiri untuk membujuk para pengikutnya atau anggotanya. Nah, tetapi kadang-kadang visi tersebut yang dilakukan salah. Visi tersebut salah
Nah, sebagaimana dalam kasus seperti Hitler ya, mungkin, nah, atau pemimpin yang lebih memperhatikan dirinya sendiri, tidak memperhatikan orang lain atau memperdulikan lah. Nah, uh, itu menunjukkan kebutuhan dan kesenangannya sendiri, seperti Denis Kosciuszko, mantan CEO Tico, atau Jeff Skelly, mantan CEO Erna, dan Raja Ratnam, pendiri Korean Group. Nah, ini kita lihat yang berikutnya, yaitu di sini kita lihat bahwa kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika, tiap pastinya ada memiliki beberapa, seperti 1, 2, 3, 4. Yang pertama etika, kedua karismatik, ini salah tulis, karismatik. Yang ketiga menyampaikan pesan yang positif kepada para pengikutnya. Nah, yang keempat adalah pemimpinan karismatik yang bersosialisasi. Di sini pemimpin di sini dari nomor 1 yang karismatik. Di sini etika dan kepemimpinan saling beririsan pada sejumlah titik waktu. Ya, kepemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika. Ketika para pemimpin ini mengubah cara berpikir dari para pengikutnya. Nah, karisma juga memiliki komponen etika. Nah, ini karisma. Karisma juga memiliki komponen etika. Nah, para pemimpin ini mengubah cara berpikir dari para pengikutnya. Nah, karisma juga memiliki komponen penting dalam etika. Nah, para pemimpin yang tidak etis akan menggunakan karisma untuk membujuk atau menggunakan karisma mereka untuk meningkatkan kekuasaannya atas para pengikutnya. Nah, diarahkan untuk melayani dirinya sendiri sehingga akhir. Nah, di sini para pemimpin yang memperlakukan para pengikutnya dengan keadilan, terutama dengan memberikan kejujuran serta berkunjung dan informasi yang akurat. Nah, maka akan terlihat menjadi lebih efektif dalam sebuah organisasi atau kelompok. Terkait dengan hal ini, konsep dari kerendahan hati, yaitu ini karakteristik dari pemimpin yang beretika. Ini yang lainnya seringkali sama seperti pemimpin autentik yang tadi kita bahas pertama. Nah, riset mengindikasikan bahwa para pemimpin yang memberikan contoh kerendahan hati akan membantu para pengikutnya untuk memahami proses pertumbuhan dari pengembangan mereka sendiri. Nah, di sini para pemimpin yang memiliki perilaku etis akan cenderung memiliki para pengikut yang lebih berperilaku kewargaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang dipimpin. Nah, organisasi dan lebih bersedia untuk mengarahkan permasalahan agar diperhatikan oleh para pemimpinnya. Nah, ini riset terbaru juga menemukan bahwa kepemimpinan yang beretika dapat mengurangi konflik interpersonal dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, oleh karena para eksekutif puncak menetapkan pesan moral bagi sebuah organisasi yang dijalankan, mereka perlu menetapkan standar-standar etika yang tinggi untuk memberikan contoh terhadap para pengikutnya.
Nah, dari perilaku yang mereka sendiri yang mereka ditayangkan atau dilihatkan oleh para pengikutnya, dan mendorong serta memberikan imbalan integritas pada orang lain, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti mengambil keuntungan orang lain, mengambil bonus orang lain yang besar untuk diri sendiri, tidak memfokuskan kepada diri sendiri, tidak berpikir kepada para pengikut atau orang lain. Sedangkan terjadi pemecatan karyawan. Nah, sebuah hasil tinjauan riset menemukan bahwa pemodelan peran oleh para pemimpin puncak secara positif mempengaruhi para manajer di seluruh organisasi dalam perusahaan atau organisasi kegiatan yang dipimpin. Nah, mereka untuk berperilaku secara etis dan membantu perkembangan iklim yang mendorong perilaku etis pada level kelompok yang. Nah, hasil temuan menyarankan bahwa organisasi-organisasi harus berinvestasi dalam program pelatihan kepemimpinan yang beretika. Nah, karena etika sangat penting dalam sebuah organisasi untuk menghargai satu sama lain, khususnya dalam industri dengan beberapa regulasi etis. Nah, banyak para peneliti menyarankan lebih lanjut bahwa program pelatihan kepemimpinan yang beretika dilakukan untuk mengajarkan nilai budaya yang harus diamanatkan kepada para pemimpin, sehingga dia bisa memimpin para pengikutnya, mengarahkan, memberikan informasi, mendorong informasi, komunikasi, melakukan penugasan ke luar negeri atau mengelola tim kerja multikultural di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini yang kedua yaitu menyampaikan pesan yang positif kepada pengikutnya. Nah, di sini pernyataan dari pemimpin yang beretika seringkali berupa pesan yang positif. Nah, seperti pesan yang positif. Nah, misalnya pidato misalnya pembukaan untuk pidato kemenangan Perang Dunia Kedua yang disampaikan oleh Winston Churchill. Ini adalah saat kita ini bukanlah sebuah kemenangan dalam sebuah pesta atau kelas manapun. Ini adalah sebuah kemenangan Inggris Raya sebagai satu keseluruhan, sebagai suatu keseluruhan. Nah, di sini ada sebuah contoh dari pesan negatif yang disampaikan oleh seseorang pemimpin yang beretika, yang memiliki moral, yang sopan santun, yang adalah pidato oleh Kenny. Nah, di sini bahkan jika seluruh perserikatan bangsa-bangsa menentang saya, bahkan jika seluruh India meninggalkan saya akan mengatakan Anda salah. Nah, India akan terengut dengan tanpa kekerasan atas kebebasannya. Nah, dan tangan-tangan yang bersedia. Nah, ternyata pemimpin yang beretika baik secara positif maupun negatif dapat menyampaikan sama efektifnya ketika mereka menyampaikan pernyataan secara jelas, moral, eksklusif, menetapkan tujuan dengan sangat meyakinkan. Pada kenyataannya, mereka dapat menetapkan kecenderungan dalam gerakan untuk membuat yang nampaknya dibuat-buat menjadi nyata, kenyataan dalam sebuah pesan atau yang disampaikan bukan menjadi nyata, gitu. Nah, kepemimpinan bukan terbatas dari nilai, bukan terbatas dari etika, tapi sini nilai dalam memenuhi efektivitasnya. Kita perlu membahas arti seorang pemimpin yang digunakan untuk mencapai tujuan seiring pula dengan kandungan dari tujuan-tujuan tersebut. Para ahli telah berupaya untuk mengintegrasi pemimpin yang beretika dan karismatik dengan memajukan
gagasan mengenai kepemimpinan karismatik yang bersosialisasi. Nah, di sini kepemimpinan karismatik yang bersosialisasi, kepemimpinan yang menyampaikan nilai yang terpusat pada lainnya, tidak hanya dirinya sendiri atau kepada berpihak begitu, tapi ini kepada lainnya secara umum, bukan terpusat pada diri sendiri. Nah, di sini oleh para pemimpin yang melaksanakan model perilaku yang beretika, di sini para pemimpin karismatik yang bersosialisasi dapat menunggu nilai dari para pekerja sejajar dengan nilai yang dimiliki oleh mereka sendiri melalui kata-kata dan tindakan mereka. Nah, mereka tidak hanya berkata, tapi mereka sambil berkata dan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita lanjut ke berikutnya, yaitu pemimpin yang melayani. Nah, di sini pemimpin yang melayani merupakan para pemimpin yang melayani akan melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pengikutnya agar bertumbuh dan berkembang. Nah, gimana kita lihat pemimpin yang melayani. Nah, di sini pemimpin yang melayani. Nah, para pemimpin yang melayani akan melampaui kepentingan dari mereka sendiri. Nah, seperti yang tadi kita lihat, bahwa pemimpin akan melampaui kepentingan diri mereka sendiri. Nah, di situ mereka tidak menggunakan kekuasaan untuk mencapai akhir. Nah, mereka lebih menekankan pada bujukan. Nah, di sini karakteristik perilaku memiliki itu satu yang ada di karakteristik perilaku itu yang pertama, satu, mendengarkan. Nah, mendengarkan, dua, berempati, dan tiga, membujuk, dan yang keempat, menerima pelayanan dan secara aktif mengembangkan potensial bagi para pengikutnya. Nah, jadi kita lihat bahwa untuk bertumbuh berkembang, mereka tidak menggunakan kekuasaan menjaga air. Nah, mereka menggunakan, nah di sini tadi kita sebut karakteristik memiliki 4 aspek ya dalam sebuah organisasi. Nah, di sini Capil mengembangkan potensial dari para pengikutnya. Nah, suatu riset terbaru atau CEO mendapatkan bahwa kepemimpinan melayani secara negatif berkorelasi dengan sifat yang mencintai diri sendiri. Nah, oleh karena pemimpinan yang mencintai diri sendiri atau yang melayani menitik beratkan pada pelayanan kebutuhan yang lainnya, maka riset telah menitik beratkan hasilnya pada kesejahteraan umum dari para pengikutnya. Nah, apakah efek dari kepemimpinan yang melayani? Nah, salah satu studi atas superior mendapat bahwa dihasilkan tingkat komitmen yang lebih tinggi pada supervisor. Nah, efektivitas diri dan persepsi mengenai keadilan, yang mana semuanya dapat terkait dengan perilaku kewargaan organisasi. Nah, di sini hubungan ini di antara pemimpin yang melayani perilaku dengan pengikut dari OCW dilihat menjadi lebih kuat ketika para pengikut difokuskan pada menjadi patuh dan bertanggung jawab. Nah, kedua pemimpin yang melayani akan meningkatkan potensi dari tim, atau keyakinan bahwa salah satu tim memiliki keahlian dan kemampuan di atas rata-ratanya. Nah, itu. Jadi yang mana pada gilirannya akan mengarahkan pada level kinerja kelompok yang lebih tinggi. Ketika
Ketiga, suatu studi dengan perwakilan sampel secara nasional menemukan bahwa tingkat kewargaan yang telah tinggi terkait dengan fokus pada pertumbuhan dan kemajuan itu yang mana pada gilirannya akan terkait dengan level kinerja kreatif yang lebih tinggi. Nah, di sini kepemimpinan yang lainnya akan menjadi lebih lazim dan lebih efektif dalam budaya-budaya tertentu sebagai di sini sebagai contoh ketika diminta untuk menggambar citra dari para pemimpin seperti subjek as Amerika Serikat ya, menggambarkan mereka berada di depan kelompok, memberikan perintah kepada para pengikutnya. Orang Singapura cenderung untuk menggambarkan para pemimpinnya di belakang kelompok. Nah, di sini. Nah, bertindak lebih untuk mengumpulkan opini dari sebuah kelompok bersama-sama dan kemudian mempersatukan mereka dari belakang. Nah, hal ini juga menyarankan bahwa prototipe orang Asia Timur lebih menyerupai seperti seorang pemimpin yang melayani, yang mana berarti bahwa kepemimpinan yang melayani menjadi lebih efektif dalam budaya tersebut di dalam suatu organisasi atau kelompok tersebut. Nah, di sini kita ke sebelah ya, di sini. Nah, kepercayaan dan kepemimpinan. Nah, di sini kita lihat bahwa kepercayaan adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunis. Nah, di sini kepercayaan adalah pernyataan psikologis yang terjadi ketika kita menyetujui untuk membuat diri kita sendiri menjadi rentan terhadap orang lain. Nah, karena kita memiliki ekspektasi positif mengenai bagaimana hal-hal akan berubah. Nah, terus meskipun kita tidak benar-benar menguasai keadaan yang sedang terjadi, akan seperti apa keadaan, seperti apa akan terjadi. Nah, kita bersedia untuk mengambil peluang bahwa kita yakin dan percaya bahwa orang lain akan datang untuk kita. Nah, kepercayaan adalah atribut utama terkait seperti itu yang nomor satu. Kepercayaan adalah atribut utama terkait dengan kepemimpinan. Nah, ada 4 subjek itu, 4 aspek. Nah, di sini kepercayaan adalah atribut utama terkait dengan kepemimpinan. Nah, melanggarnya dapat memiliki efek beragam yang serius terhadap kinerja kelompok. Nah, di mana para pengikut yang mempercayai seseorang pemimpin memiliki percaya diri bahwa hak dan kepentingan mereka tidak akan disalahgunakan oleh pemimpin. Nah, si kepemimpinan yang transformasional menciptakan dukungan bagi gagasan mereka sebagian dengan menyatakan bahwa arahan mereka ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi semua orang. Nah, orang-orang yang tidak mungkin untuk melihat atau mengikuti orang yang mereka kadang tidak jujuran atau terlihat hendak mengambil keuntungan dari mereka, namun seperti yang telah kita lihat, para pemimpin yang transformasional menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para pengikut mereka, yang mana pada gilirannya akan terkait dengan kepercayaan diri dari tim yang lebih tinggi dan akhirnya level kinerja tim akan semakin tinggi pula. Nah, di sini kita lihat itu sudah nomor 1 ya. Sekarang nomor 2, integritas. Nah, di sini di mana kita lihat bahwa integritas. Nah, di sini kita lihat yang kepercayaan tadi kan seperti ini. Kepercayaan adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara oportunis. Nah, di sini yang nomor 2, integritas.
Integritas mengacu pada kejujuran dan kebenaran seseorang. Nah, ketika 570 pekerja perkantoran diberikan daftar berisi 28 atribut yang terkait dengan kepemimpinan, maka mereka memerekatkan kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang dipimpin. Nah, sejauh ini integritas juga berarti memiliki konsistensi di antara apa yang kita lakukan dengan yang kita katakan. Nah, di sini yang nomor ketiga ya kebajikan ya. Nah, di sini kebajikan berarti bahwa orang yang dipercaya akan memikat ketertarikan hati kita. Nah, bahkan jika kita tidak serta-merta sejajar dengan mereka, perilaku yang memperhatikan akan mendukung merupakan bagian dari ikatan emosional di antara para pemimpin dengan para pengikutnya, saling berhubungan. Nah, di sini kita lihat di nomor keempat yaitu kemampuan. Nah, di sini yang kemampuan mencakup pengetahuan dan keahlian terkait dalam individu serta interpersonal. Nah, bahkan orang yang sangat berprinsip dengan niat terbaik di dunia tidak akan percaya untuk mencapai hasil yang positif bagi kita jika kita tidak memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, apakah seseorang mengetahui apakah yang sedang kita bicarakan? Nah, ya, kita tidak mungkin mendengarkan atau bergantung pada seseorang yang memiliki kemampuan yang tidak kita yakini. Nah, ini yang nah, kita lihat bahwa di sini apa konsekuensi dari kepercayaan itu. Nah, di sini konsekuensinya adalah ada empat aspek ini. Satu, kepercayaan mendorong untuk pengambilan risiko. Di sini nomor dua, kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi. Yang ketiga, kepercayaan kelompok lebih efektif. Dan yang keempat adalah kepercayaan mendorong produktivitas. Nah, di sini kepercayaan. Nah, seperti itu yang kita lihat. Nah, di sini kepercayaan mendorong untuk pengambilan risiko. Mendorong untuk pengambilan risiko. Kapanpun para pekerja memutuskan untuk menyimpang dari cara yang biasanya dalam melakukan segala sesuatu atau mengambil kata-kata dari para supervisornya sebagai arahan yang baru, mereka akan mengambil risiko dalam sebuah organisasi usaha yang dipimpin dia. Nah, yang kedua, seperti pada kedua kasus ini, mempercayai hubungan dapat memfasilitasi halangan tersebut. Nah, untuk sedang yang nomor dua adalah kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi. Nah, kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi salah satu alasan terbesar para pekerja gagal untuk mengekspresikan perhatian mereka di tempat kerja adalah karena mereka tidak merasa aman secara psikologis untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, pandangan-pandangan mereka ketika para manajer memperlihatkan bahwa mereka memberikan gagasan dari para pekerja dengan mendengarkan secara adil dan secara aktif melakukan perubahan. Nah, maka para pekerja akan lebih bersedia untuk menyuarakan pendapat-pendapat mereka terhadap apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan ke depan. Mereka menyarankan kepada para pemimpinnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kita lihat yang ketiga ya, mempercayai kelompok lebih efektif. Nah, di sini mempercayai kelompok lebih efektif. Nah, ketika seseorang pemimpin tersebut menetapkan suatu tanda kepercayaan dalam sebuah kelompok atau organisasi yang dipimpin, maka para anggota akan bersedia untuk saling membantu, saling menolong satu sama lain dan mengarahkan atau memberikan mendorong supaya ekstra
yang mana akan meningkatkan kepercayaan. Nah, para anggota dari kelompok yang tidak percaya akan cenderung menaruh kecurigaan satu sama lain dari antara para pengikutnya, dari pemimpinnya. Jadi mereka menaruh kecurigaan dalam suatu organisasi kelompok ini. Jadi jalani bersama. Nah, di sini secara konstan menjaga terhadap upaya eksploitasi, dan hambat komunikasi dengan orang lainnya di dalam kelompok. Nah, tindakan-tindakan ini cenderung untuk merusak dan menghambat, dan pada akhirnya akan menghancurkan kelompok atau menghancurkan organisasi yang dijalani. Nah, di sini yang keempat yaitu kepercayaan mendorong produktivitas. Nah, di sini kepercayaan mendorong produktivitas, kepentingan yang mendasar dari perusahaan terlihat dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan. Nah, karena di sini kepercayaan sangatlah penting dalam sebuah organisasi untuk mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Nah, dengan demikian kepercayaan dalam meyakinkan keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi atau jabatan tertentu karena dia diakui dia memiliki kemampuan akan kejujuran memikul jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan yang diberikan. Nah, di sini gimana kita lihat kepercayaan mendorong produktivitas. Para pekerja mencapai para superiornya cenderung untuk menerima peringkat kinerja yang lebih tinggi. Nah, orang-orang memberikan tanggapan untuk menaruh kecurigaan dengan menyembunyikan informasi-informasi dan secara diam-diam mengejar kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan kelompok, dengan perusahaan, dengan sebuah organisasi yang mereka menjalani sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, yang memang menurut bagi mereka gitu. Ya, oke, kita lanjut yang guys. Nah, di sini kita lihat terdepan untuk masa mendatang, pendamping. Nah, jadi mana kita lihat di sini bahwa pendamping sebuah teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut orang-orang akan ambil mengenai individu lainnya. Ya, seperti itu. Di sini kita lihat bahwa mendukung pekerja yang kurang berpengalaman. Nah, seperti teori atribut dengan bagaimana orang-orang dapat memahami itu. Nah, di sini salah satu keberhasilan atau kegagalan organisasi berhubungan dengan faktor-faktor di luar pengaruh dari kepemimpinan. Nah, kadang hal ini di sini. Nah, ini nih para pemimpin. Nah, untuk mendukung pekerja yang kurang pengalaman. Nah, karena tentunya para pendamping dia adalah mengawasi, mengarahkan mungkin ajarannya atau mungkin murid-muridnya atau orang yang mau dibimbing, diarahkan. Nah, di sini adalah pembimbing seorang pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman yang disebut dengan anak didiknya. Nah, di sini. Nah, para pemimpin seringkali mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan para pemimpin untuk masa mendatang. Nah, dari mempertimbangkan apa yang membuat pendamping menilai sama halnya dengan perangkapnya yang berpotensial. Nah, di sini pendampingan. Nah, sesuatu pembimbing adalah pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman. Nah, ini yang kurang berpengalaman. Nah, anak didik. Nah, para pembimbing yang berhasil merupakan para pengajar yang baik. Para pengajar yang baik. Nah, mereka menyajikan gagasan-gagasan mereka yang mereka dapatkan secara jelas kepada pembimbingnya atau kepada didiknya. Nah, dia mendengarkan dengan baik dan
berempati dengan permasalahan yang dihadapi oleh para anak didiknya atau para pembimbingnya yang mau dibuat bimbingan. Nah, hubungan pendampingan menjalankan fungsi karir dan fungsi psikososial. Nah, hubungan pendamping secara informal yang tradisional akan berkembang ketika para pemimpin mengidentifikasikan pekerja yang kurang berpengalaman. Nah, level rendah yang terlihat potensial untuk berkembang pada masa mendatang. Nah, anak didik seringkali diuji dengan penugasan tertentu. Nah, itu dia. Jika untuk pekerjaannya dapat diterima, maka pembimbing akan mengembangkan hubungan secara informal menunjukkan kepada anak didik tersebut bagaimana organisasi sebenarnya dan bekerja di luar struktur dan prosedur formalnya. Mungkin sampai di sini dari saya. Minta maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sari Fadila dengan NIM 721142125 akan melanjutkan presentasi. Tantangan bagi membangun kepemimpinan. 1. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Teori atribut kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai para individu lainnya. Pada level organisasi, kita cenderung menilai benar atau salah untuk melihat para pemimpin yang bertanggung jawab atas kinerja yang sangat luar biasa positif atau negatif. Teori atribut menyatakan bahwa apa yang penting adalah memproyeksikan penampilan untuk menjadi seorang pemimpin dan bukannya menitik beratkan pada pencapaian aktual. Orang-orang yang ini menjadi seorang pemimpin adalah mereka yang dapat membentuk persepsi bahwa mereka cerdas, menarik, mahir secara lisan, agresif, pekerja keras, dan konsisten dengan gaya mereka akan dapat meningkatkan kemungkinan para bos, para kolega, dan para pekerja dalam memandang mereka sebagai sebuah pemimpin yang efektif. 2. Substansi dan menetralisasi kepemimpinan. Pengalaman dan pelatihan di antara substansi yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan dari seorang pemimpin atau kemampuan untuk menciptakan struktur. Karakteristik organisasi seperti misalnya tujuan yang dirumuskan secara eksplisit, aturan dan prosedur yang keras, dan kelompok kerja yang kohesif dapat menggantikan kepemimpinan yang formal. Sementara bersikap acuh dan tak acuh terhadap imbalan organisasi dapat menetralisasi efeknya. Penetralisasi menjadikan tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Pemimpinan secara online. Para pemimpin secara online harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. Mereka akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang unik, yang terbesar muncul pada pengembangan dan mempertahankan kepercayaan. Kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi, pada saling memahami niat satu sama lain, serta menghargai kehendak orang lain, yang terutama sulit untuk dicapai tanpa interaksi secara tatap muka. Negosiasi secara online dapat juga menjadi terhalang karena kedua belah pihak menampilkan level kepercayaan yang rendah. Keahlian kepemimpinan yang baik akan segera mencakup kemampuan yang mendukung, mempercayai, dan menginspirasi dalam berkomunikasi melalui elektronik dan untuk membaca emosi yang terkandung dalam pesan dari orang lain yang akurat. Menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. 1. Memilih para pemimpin. Mengidentifikasi para pemimpin yang efektif dapat dilakukan dengan meninjau ulang pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Tes kepribadian dapat mengidentifikasi sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan, sifat teliti, dan keterbukaan pada pengalaman. Para kandidat dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan memperoleh keuntungan, terutama dalam situasi yang memerlukan kepemimpinan transformasional.
Cara para manajer dapat memperoleh banyak hasil dengan anggaran pelatihan kepemimpinan mereka. 1. Pelatihan kepemimpinan akan cenderung lebih berhasil dengan pengawasan diri sendiri yang tinggi. Para individu tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengubah perilaku mereka. 2. Organisasi dapat mengajarkan keahlian implementasi. 3. Mengajarkan keahlian, seperti membangun kepercayaan dan pendampingan. Mempelajari bagaimana mengevaluasi situasi, memodifikasi mereka untuk lebih menyesuaikan dengan gaya mereka, menilai nama perilaku pemimpin yang efektif dalam situasi tertentu, dan keahlian menganalisis secara situasional. 4. Pelatihan perilaku melalui pemodelan latihan-latihan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. 5. Latihan keahlian kepemimpinan yang transformasional, seperti kinerja bank-bank di Kanada atau efektivitas dari para tentara yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Sekian penjelasan materi tentang kepemimpinan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.